Misi Bintang 2. Pengawalan dari kota Royal Wing di Prefektur Nightblaze menuju kota Blue Maple di Prefektur Rainbow, sebuah perjalanan menempuh jarak hampir 4 miliar kilometer dengan imbalan 200.000 batu tinta. Meski jaraknya mencapai 4 miliar kilometer, perjalanan menggunakan makhluk logam biasanya hanya memakan waktu beberapa dekade. Bagi iblis bintang 1 atau bintang 2, upah 200.000 batu tinta untuk misi selama itu terhitung sangat menggiurkan. Kalian yakin memilih misi ini? Pemuda itu mendongak heran, menatap Linley dan timnya. Raut wajah pemuda itu memicu kecurigaan di hati Linley. "Kenapa? Ada alasan kami tidak boleh mengambilnya?" tanyanya. "Bukan apa-apa, berikan lencana iblis kalian sebentar." Tanpa banyak bicara, pemuda itu menerima lencana mereka. Ia kemudian mengeluarkan sebutir permata yang memancarkan cahaya ungu dan mendekatkannya ke 3 lencana tersebut. Di bawah siraman cahaya ungu, sekumpulan karakter aneh tiba-tiba muncul melayang di atas ketiga lencana itu. Linley dan timnya tampak terkejut. "Apa ini? Barisan angka?" tanya Bebe. Serangkaian angka yang sangat panjang tampak mengambang di atas lencana. Pemuda itu menjelaskan dengan santai. "Itu nomor seri lencana iblis kalian. Setiap iblis memiliki nomor seri yang berbeda agar kami bisa memverifikasi identitas. Lencana ini juga menyimpan peringkat kalian." Sambil bicara, ia mencatat nomor seri dari ketiga lencana tersebut sebelum mengembalikannya. "Baiklah, kalian bertiga harus berada di gerbang kota saat fajar, 20 hari dari sekarang. Di sana, staf kastil iblis dan klien yang akan dikawal sudah menunggu. Mereka akan memeriksa lencana kalian untuk memastikan identitas," ucapnya. "Apa ada biaya untuk mengambil misi ini?" tanya Linley. Ia pernah mendengar bahwa sebagian besar misi di kastil iblis mengharuskan pembayaran di muka. Pemuda itu terkekeh. "Itu tergantung misinya. Untuk misi pengawalan, kalian tidak perlu membayar biaya apapun." Kelompok Linley meninggalkan kastil iblis dan kembali ke kediaman mereka. "Yah, kita masih punya waktu 20 hari lagi. Setelah itu, kita akan pergi dari sini." Bebe melemparkan topi jeraminya ke meja batu sambil menghela napas. "Kita sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Aku pasti akan merindukan tempat ini." Linley mengembuskan napas panjang, berusaha melepaskan beban yang menghimpit dadanya. Mereka sudah sekian lama berada di alam infernal dan akhirnya resmi menjadi iblis. Dalam 20 hari, perjalanan panjang menuju Prefektur Indigo akhirnya akan dimulai. Delia berkata dengan senyum tipis. "Linley, Tarose, Dylan, dan yang lainnya sudah sampai di alam infernal jauh sebelum kita. Menurutmu, di mana mereka sekarang? Apa mungkin kita akan berpapasan dengan mereka saat meninggalkan kota Royal Wing nanti?" Linley teringat kembali kenangan masa lalu. Mereka semua bersama-sama, apalagi Tarose dan Dylan bukan sekedar dewa tingkat menengah biasa, mereka adalah binatang ilahi. Seharusnya mereka punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Linley menatap ke ufuk yang jauh. Hanya saja alam infernal ini terlalu luas, entah di mana mereka berada. Alam infernal memiliki 5 benua raksasa, ditambah laut Star Mist dan laut kekacauan. Seseorang dari alam material bisa terlempar kemana saja di ketujuh wilayah tersebut. Jarak antara satu tempat ke tempat lainnya sangatlah ekstrim. Jika tidak terdampar di benua yang sama, pertemuan akan sangat sulit terjadi. Bebe segera menggelengkan kepala. "Benar, Tarose dan yang lain setidaknya bersama-sama, tapi Olivier datang sendirian. Sebagai dewa tingkat rendah tanpa pendukung, dia pasti mengalami masa-masa yang lebih sulit daripada kita saat baru tiba." Linley tertawa pelan. "Siapa yang menyangka kalau alam infernal akan seperti ini sebelum kita benar-benar menginjakkan kaki di sini? Tapi masuk akal juga, selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya ahli dari berbagai alam material yang dikirim ke sini. Belum lagi penduduk asli dari berbagai ras. Wajar saja jika di sini penuh dengan ahli." Kelompok Linley merasa sangat tenang sekarang. Dengan kekayaan lebih dari 101 juta batu tinta dan status sebagai iblis, mereka tidak akan kesulitan membangun pijakan di alam infernal. Keyakinan mereka untuk menuju Prefektur Indigo pun kian kuat. Selama 20 hari yang tersisa, mereka berlatih dengan tenang. Delia fokus menyerap percikan ilahi dewa tingkat tinggi tersebut, meskipun prosesnya mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun. Tak terasa, waktu pun berlalu. Fajar menyingsing dengan udara dingin dan kabut yang masih menyelimuti kota Royal Wing. Di langit, bulan sabit ungu masih terlihat meski jam malam telah usai. Kelompok Linley bangun lebih awal dan segera menuju gerbang kota Royal Wing. Kota Royal Wing.
Bebe menghela napas emosional di tengah perjalanan. Di masa depan, mungkin aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk kembali ke sini. Jangan terlalu banyak melamun, goda Linley saat melihat wajah melankolis Bebe. Lihat, gerbangnya sudah di depan. Oh, kita sampai. Mata Bebe berbinar saat ia melongok ke arah luar. Mana makhluk logamnya? Kok tidak kelihatan? Bebe menajamkan penglihatannya ke arah langit di luar kota, namun tidak menemukan jejak makhluk tersebut. Linley pun merasa sedikit heran. Seharusnya sudah ada kendaraan yang menunggu di luar. Ayo keluar dulu baru kita cari tahu, ajak Linley. Begitu mereka melewati gerbang, seorang pemuda berambut perak dengan jubah putih melihat lencana iblis di dada mereka. Ia segera mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Kalian di sini untuk misi pengawalan ke kota Blue Maple di prefektur Rainbow? Benar, jawab Linley dan timnya serentak. Pemuda berambut perak itu mengangguk ramah. Kalau begitu, silakan menuju lantai 2 restoran di samping gerbang. Semua iblis yang ikut dalam misi pengawalan ini berkumpul di sana. Linley menoleh ke sekeliling. Restoran di sebelah selatan atau utara? Tanyanya. Yang di selatan. Di depan pintu kau akan melihat orang berbaju putih sepertiku yang akan menyambut kalian, jelas si pemuda. Rombongan Linley merasa bingung. Seharusnya mereka berangkat saat fajar, tapi kenapa malah disuruh ke restoran? Meski begitu, restoran itu masih berada di dalam area kota Royal Wing, di mana tindak kekerasan dilarang keras. Mereka tidak perlu takut ditipu atau diganggu. Jadi mereka pun kembali masuk ke kota dengan santai. Di saat yang sama, iblis-iblis lain yang menerima misi ini juga diarahkan masuk ke restoran yang sama. Silakan tunggu sebentar, sapa seorang pemuda berambut biru yang juga mengenakan jubah putih di pintu masuk restoran. Ia telah melihat rekannya di luar gerbang memberi instruksi, jadi ia tahu bahwa mereka bertiga adalah peserta misi. Tepat di belakang kelompok Linley, ada 2 iblis lainnya. Linley melirik mereka dan langsung menarik kesimpulan. Mereka semua adalah dewa tingkat menengah. Kalian berlima, ikuti aku. Pemuda berambut biru itu memandu mereka ke lantai 2. Di sana, suasana aula terasa sangat riuh dengan sekitar 40 atau 50 orang yang sudah berkumpul. Di dekat tangga lantai 2, seorang pria berjubah hitam berdiri tegak. Petugas kastil iblis, batin Linley. Ia mengenali identitas pria itu karena ia memegang permata yang bersinar ungu. Kalian berlima, izinkan aku melakukan pemeriksaan, ujar pria itu sambil tersenyum. Ia mendekatkan permata ungu itu ke dada Linley dan yang lainnya. Saat cahaya menyentuh lencana, nomor seri dan peringkat bintang langsung terpampang jelas. Pria itu mencatat data setiap iblis ke dalam buku yang dipegangnya. Setelah verifikasi selesai, pria berjubah hitam itu mengangguk ramah. Selamat datang, silakan masuk. Barulah kelompok Linley diizinkan menuju tengah aula. Seorang pria tua berambut perak dengan 3 tanduk hitam panjang di dahinya berjalan mendekat. Sambil tersenyum, ia menyapa, "Selamat datang. Perjalanan kita tidak akan dimulai pagi ini, melainkan saat matahari terbenam. Silakan nikmati hidangan di sini terlebih dahulu, seluruh biaya akan kami tanggung." Meski heran, kelompok Linley tidak terlalu keberatan. Bagi para dewa, menunggu 1 atau 2 hari bukanlah masalah besar. Linley, Delia, dan Bebe mencari sudut meja yang kosong lalu memesan beberapa hidangan. Linley, perasaanku tidak enak. Misi pengawalan ini sepertinya tidak biasa, bisik Delia. Linley mengangguk kecil. Kau benar. Lihatlah, meski mayoritas iblis di sini adalah dewa tingkat menengah, ada sekitar 10 dewa tingkat tinggi di antara kita. Iblis ranah dewa tingkat tinggi biasanya berperingkat iblis bintang 4 atau bahkan lebih kuat. Mengundang begitu banyak ahli tingkat tinggi, biayanya pasti sangat fantastis. Misi yang dikeluarkan kastil iblis tidak memberikan imbalan secara acak, melainkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Membayar iblis bintang 1 atau 2 memang murah, tapi untuk iblis bintang 4 atau 5, harganya pasti mencengangkan. Lord Learmonth, Anda juga ikut? Tiba-tiba beberapa suara terdengar riuh dari tengah restoran. Kelompok Linley spontan menoleh. Seorang pemuda berambut biru dengan wajah kurus dan dingin tampak berjalan masuk. Seketika banyak iblis berdiri untuk menyambutnya, terutama para dewa tingkat tinggi. Lebih dari separuh dari mereka berdiri memberikan hormat. Pemuda dingin bernama Learmonth itu menyapukan pandangannya ke seluruh restoran, hingga matanya tertuju pada 3 bersaudara berwajah tampan yang sangat mirip. Senyum tipis muncul di wajahnya. Edwards, kalian 3 bersaudara juga mengambil misi ini? Sepertinya perjalananku akan terasa jauh lebih ringan. Ketiganya tertawa sambil berdiri. Tuan Learmonth,
Karena Anda juga ada dalam misi ini, sepertinya jalan yang akan kita lalui tidak akan berbahaya lagi bagi kami, sahut salah satu dari 3 saudara tampan tersebut. Pria tua berambut perak dengan 3 tanduk hitam itu tertawa riang sambil mendekat. Tuan Lermont, Edwards bersaudara, dalam perjalanan ini kami akan sangat mengandalkan kalian, ucapnya. Di mata pria tua itu, seolah tidak ada iblis lain yang perlu diperhatikan selain mereka. Iblis-iblis lain yang mengenal Lermont atau Edwards bersaudara pun tidak merasa tersinggung. Lermont adalah seorang iblis bintang 6 yang perkasa, sementara Edwards bersaudara semuanya adalah iblis bintang 5. Ahli terkuat seperti iblis bintang 7 biasanya hidup mengasingkan diri dan sangat sulit dibujuk untuk mengambil misi. Namun, iblis bintang 6 saja sudah sangat luar biasa kuat. Jika salah satu dari mereka bergabung, misi tersebut praktis dianggap hampir pasti berhasil tanpa kendala berarti. Siapa Lord Lermont itu? Tak jauh dari Linley, seseorang mulai berbisik penasaran. Tampaknya bukan hanya Linley yang merasa asing. Lord Lermont adalah seorang iblis bintang 6, salah satu ahli tingkat tinggi di kota Royal Wing ini. Kelompok Linley terperangah mendengarnya. Terakhir kali saat menuju kastil Danau Bulan, sosok terkuat adalah Loisius dan 2 saudaranya. Loisius hanyalah seorang iblis bintang 5, namun ia sanggup menghabisi pemilik kastil Danau Bulan tanpa perlawanan. Jika iblis bintang 5 saja sudah sehebat itu, bagaimana dengan iblis bintang 6? Apalagi seorang iblis bintang 6 ikut dalam misi pengawalan? Hal ini membuat Linley merasa sangat takjub sekaligus waspada. Rombongan besar itu terus menikmati hidangan lezat hingga matahari terbenam. Selama waktu itu, Linley baru menyadari bahwa ada hampir 20 iblis ranah dewa tingkat tinggi yang ikut, serta hampir 100 iblis ranah dewa tingkat menengah. Begitu banyak iblis dengan seorang iblis bintang 6 sebagai ujung tombaknya. Menyewa iblis bintang 6 untuk perjalanan 4 miliar kilometer, biayanya pasti luar biasa mahal. Misi pengawalan ini pasti bukan misi sembarangan, batin Linley dengan perasaan tegang. Matahari pun terbenam. Di luar kota Royal Wing, di bawah arahan pria tua berambut perak, kelompok Linley dan yang lainnya masuk ke dalam makhluk logam secara massal. Hampir seketika setelah mereka masuk, bahkan sebelum mereka sempat memilih tempat duduk, kendaraan itu mulai bergerak. Hanya dengan satu gerakan cepat, makhluk logam itu melesat hilang di ufuk langit, meninggalkan kota Royal Wing menuju kota Blue Maple. Makhluk logam itu melesat maju dengan kecepatan tinggi. Meski begitu, para penumpang di dalamnya sama sekali tidak merasakan guncangan. Saat ini, kelompok Linley tengah berkumpul di aula utama kendaraan tersebut. Tata ruangnya cukup bagus, puji Linley sambil mengedarkan pandangan. Makhluk logam ini telah berubah menjadi ukuran yang cukup besar. Ada sebuah aula luas di bagian tengah, sementara di belakangnya deretan kamar berjejer di setiap sisi. Pria tua berambut perak dengan 3 tanduk hitam itu terkekeh. Semuanya, ini adalah aula utama. Anggur di sini disediakan gratis, dan kami juga mengundang beberapa ahli kuliner. Jika ingin makan sesuatu, kalian tinggal memberi perintah pada 2 orang itu, dan mereka akan meminta koki menyiapkannya. Pria tua itu menunjuk ke arah 2 pemuda berjubah putih di dekat sana. Para iblis yang hadir pun tersenyum puas. Klien mereka kali ini benar-benar penuh perhatian. Di belakang aula utama adalah area hunian. Total ada 130 kamar. Kalian bebas memilih yang mana saja, 1 orang 1 kamar. Jika ada yang ingin tinggal bersama dan menggabungkan kamar kalian, cukup berikan instruksi langsung pada makhluk logam ini, lanjut si pria tua sambil tersenyum. Kalian bisa memanggilnya seperti ini. Camden, gabungkan kedua ruangan ini. Camden adalah nama makhluk logam milikku. Semua iblis mengangguk paham. Makhluk logam memang memiliki kecerdasan, sehingga mengubah struktur interiornya adalah hal yang sangat mudah. Camden, gabungkan kedua ruangan ini, perintah Linley. Seketika, 2 ruangan di hadapan Linley berubah. 2 pintu di sana menyatu menjadi 1, sementara dinding penyekat di antaranya lenyap, membentuk satu ruangan yang sangat luas. Bahkan ukuran ranjang di dalamnya pun langsung membesar. Bebe, kau bisa menempati kamar di sebelah, ujar Linley sambil menoleh. Namun Linley terkejut saat melihat Bebe sedang terpaku menatap ke kejauhan tanpa berkedip. Linley mengikuti arah pandangan Bebe. Di sana tampak seorang pemuda berbaju prajurit hitam dan seorang gadis muda manis dengan rambut dikepang. Bebe terus menatap gadis itu. Bebe, ada apa? Linley merasa heran. Delia menahan tawa. Linley, jangan-jangan Bebe jatuh hati pada gadis itu? Linley mengangkat alisnya.
Ia memperhatikan gadis manis itu lebih dekat. Matanya cukup besar dengan binar nakal dan jenaka di dalamnya. Gadis itu menyadari Bebe sedang memperhatikannya. Ia sempat balik menatap selama beberapa saat, lalu mendengus lucu. Ia kemudian berbalik dan mengeluh. Kak, pria bertopi jerami itu menyebalkan sekali. Pemuda di sampingnya menoleh, lalu melemparkan senyum ramah ke arah Bebe, Delia, dan Linley. Setelah itu, mereka berdua masuk ke kamar mereka sendiri. Bebe, panggil Linley. Dia sudah masuk ke kamarnya. Kenapa kau masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Bebe terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Linley dengan mata berbinar. Bos, gadis itu manis sekali. Teriakannya yang keras membuat beberapa iblis di kejauhan menoleh ke arah mereka. Linley dan Delia sempat terpaku sejenak mendengar teriakan antusias Bebe. Ayo masuk ke kamar dulu, baru kita bicarakan ini. Linley segera menarik kerah baju Bebe dan menyeretnya masuk ke dalam ruangan. Kegembiraan terpancar jelas dari wajah Bebe. Bos, aku menemukan sesuatu. Katakan, apa yang kau temukan? Linley dan Delia tertawa melihat tingkahnya. Aku sangat yakin sekarang. Bebe mengepalkan tangannya. Ternyata cinta pada pandangan pertama itu memang ada. Linley dan Delia terbelalak kaget. Begitu melihatnya, wah, seluruh tubuhku terasa hangat. Pikiranku langsung kosong, rasanya seperti terkena serangan jiwa. Aku baru tersadar beberapa saat kemudian, dan saat itulah aku paham, ucap Bebe berapi-api. Tujuanku datang ke alam infernal adalah mengejar dan mendapatkannya. Bebe mengepalkan tinju dengan tatapan penuh tekad. Linley dan Delia tertawa lepas. Kenapa kalian tertawa? Bebe mendengus. Bos, pikirkanlah. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Setelah sekian lama di alam infernal, aku langsung bertemu dengannya saat baru mengambil misi pengawalan. Ini adalah takdir. Bebe merapikan topi jeraminya dan menyisir rambutnya dengan tangan. Ia berkata dengan lantang, sudah kuputuskan, sebelum kita sampai di kota Blue Maple, aku akan berhasil meluluhkan hati gadis itu. Bos, lihat saja nanti. Setelah itu, Bebe langsung melenggang keluar. Bebe ini benar-benar Linley kehilangan kata-kata. Delia tertawa. Hahaha, sudahlah Linley, jangan khawatir. Biarkan saja Bebe melakukan apa yang dia suka. Apa yang harus dikhawatirkan? Linley menghela napas. Bebe tumbuh bersamaku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia menyukai seorang gadis. Itu hal yang bagus. Hanya saja, apakah Bebe yakin menyukainya hanya dalam sekali lirik? Linley masih merasa hal itu sulit dipercaya. Memangnya logika biasa berlaku untuk Bebe? Sahut Delia. Sebenarnya Linley merasa senang. Siapa yang disukai Bebe adalah urusannya sendiri, dan Linley tentu tidak akan ikut campur. Kehidupan di dalam makhluk logam itu berjalan dengan tenang. Meski sempat berpapasan dengan beberapa kelompok bandit di tengah jalan, kehadiran begitu banyak iblis membuat para bandit itu ketakutan dan kocar-kacir. Tak terasa 6 tahun telah berlalu. Selama 6 tahun ini, Delia fokus menyatu dengan percikan ilahi dewa tingkat tinggi miliknya. Sementara Linley terus berlatih. Sedangkan Bebe, ia sibuk mengejar gadis itu. Kenyataannya, hanya butuh waktu 3 hari bagi Bebe untuk bisa akrab dengan sang gadis. Keduanya memiliki sifat yang sama-sama jenaka dan lincah, sehingga saat bersama, mereka terlihat sangat bahagia. Kakak dari gadis itu pun tidak keberatan melihat kedekatan mereka. Setelah 6 tahun, Bebe dan gadis bernama Nisse itu sudah resmi menjadi pasangan. Semua orang di dalam makhluk logam itu tahu bahwa ada sepasang sejoli yang selalu mengundang tawa di sana. Di dalam sebuah kamar, 3 sosok Linley duduk bermeditasi di lantai. Mereka mengenakan jubah berwarna kuning, hijau pucat, dan biru langit. Klon ilahi bumi milik Linley sedang merenungkan ruang gravitasi. Meski Linley sudah mampu menggunakan teknik super gravity field, ia masih meraba-raba di pinggiran misteri mendalam dari ruang gravitasi. Kemajuan tercepat justru terlihat pada klon ilahi anginnya. Cepat, lambat, gelombang suara, dan musik. Pemahaman Linley terhadap keempat misteri mendalam ini meningkat secara stabil, terutama aspek cepat dan lambat. Menurut perhitungan Linley, dengan kecepatannya saat ini, penggabungan sempurna kedua misteri mendalam tersebut mungkin akan selesai dalam beberapa dekade. Sementara itu, tubuh asli Linley fokus mendapatkan wawasan tentang hukum elemen api. Dalam hal afinitas elemen, Linley memiliki tingkat afinitas yang tinggi untuk bumi dan angin, baru kemudian api. Untuk elemen lainnya, afinitasnya sangat lemah. Karena sekarang sudah memiliki 2 klon ilahi,
Linley tidak ingin melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya lagi dengan melatih hukum elemen api melalui tubuh aslinya. Aku masih belum bisa menangkap dasar-dasar misteri mendalam ruang gravitasi, tapi untuk hukum elemen api, aku sudah mulai paham. Linley menertawakan dirinya sendiri. Tapi tentu saja, aku baru memahami dasar dari misteri mendalam yang paling sederhana, yaitu esensi api. Dalam semua hukum, baik api maupun bumi, misteri mendalam yang paling dasar adalah esensi. Selain itu, Linley menemukan bahwa saat melatih esensi bumi atau esensi api, ada beberapa kemiripan di antara keduanya. Itulah sebabnya ia merasa jauh lebih mudah memahami dasar-dasar misteri mendalam esensi api. Linley, kau sudah bangun? Delia pun membuka matanya. Bagaimana latihanmu? Tanya Linley seraya bangkit berdiri. Cukup bagus, aku sudah setengah jalan menguasai misteri mendalam dari hukum ini, jawab Delia. Hukum elemen angin memiliki total 9 jenis misteri mendalam. Sebelum menyatu dengan percikan ilahi dewa tingkat tinggi ini, Delia sudah menguasai 4 di antaranya. Setelah 6 tahun, ia berhasil mendapatkan wawasan tentang satu misteri lagi. Ayo keluar, mari kita makan sesuatu. Linley dan Delia berjalan keluar berdampingan. Perjalanan singkat mereka menuju aula makan terasa sangat damai. Sebagian besar iblis sedang berlatih di kamar masing-masing. Saat ini hanya ada beberapa iblis di aula utama. Namun sudah pasti ada 2 orang yang selalu ada di sana, Bebe dan Nise. Linley, Delia, kebetulan sekali kalian juga datang. Seseorang berjalan mendekat dari arah samping Linley. Itu adalah Salomon, kakak laki-laki Nise. Salomon, memang kebetulan sekali. Ayo, mari kita minum bersama, sahut Linley. Salomon adalah seorang dewa tingkat tinggi. Namun, Linley menduga Salomon hanyalah dewa tingkat tinggi biasa. Sebab, orang-orang terkuat dalam misi ini adalah 3 iblis bintang 5 dan 1 iblis bintang 6. Kelompok Linley langsung menghampiri Bebe dan Nise yang sedang asik bercanda dan saling menggoda. Nini, coba beritahu aku, kenapa sih kalian para gadis itu sangat cantik tapi sekaligus sangat bodoh? Bebe duduk di kursinya sambil menatap Nise. Nise berpikir sejenak lalu segera menyahut. Oh, aku tahu jawabannya. Nini yang manis, tolong katakan, pinta Bebe. Nise mengerutkan hidung kecilnya lalu berujar, wanita itu cantik agar kalian para pria jatuh cinta pada kami. Sedangkan kenapa wanita itu bodoh, itu supaya aku bisa jatuh cinta padamu. Bebe terpaku. Kau bodoh, makanya kau jatuh cinta padaku, celetuknya. Kalau aku tidak bodoh, mana mungkin aku jatuh cinta padamu? Nise memasang wajah polos yang bingung. Aduh, Bebe menepuk kepalanya dengan kesal. Kenapa ia tidak pernah bisa menang berdebat melawan Nise? Linley dan 2 orang lainnya yang mendengar obrolan itu tertawa geli. Bebe menoleh dan menatap Linley dengan terkejut. Bos, hahaha, lanjutkan saja obrolan kalian. Kami duduk di sini. Linley tertawa sambil duduk di meja bundar kecil di dekat sana. Linley, Delia, dan Salomon duduk di sudut aula. Linley, Bebe benar-benar menggemaskan. Puji Salomon sambil tertawa. Ia terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tiba-tiba, ia merentangkan domain dewa miliknya, menyelimuti Linley dan Delia dalam jangkauan kekuatannya. Linley dan Delia menatap Salomon dengan bingung. Salomon tertawa kecil. Delia, Linley, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Tapi aku tidak ingin orang lain mendengarnya. Jadi, aku menutup suara kita sepenuhnya. Linley dan Delia menatap Salomon dengan heran. Apa yang harus dirahasiakan sampai seperti ini? Hanya sedikit orang yang tahu tentang rumor ini. Namun, selama 6 tahun ini, adikku dan saudaramu, Bebe, sudah sangat dekat. Karena itu, aku akan memberitahu kalian. Wajah Salomon berubah menjadi sangat serius. Rumor? Linley dan Delia semakin penasaran. Salomon berujar pelan. Kalian tahu dari mana misi pengawalan ini bermula? Linley mengerutkan kening. Bukankah dari kota Royal Wing? Bukan, Salomon menggeleng. Berdasarkan informasi yang kudapat, misi pengawalan ini sebenarnya dimulai dari prefektur Pigstone yang jauh. Linley sangat terkejut mendengarnya. Prefektur Pigstone berada di bagian barat benua Redbud, sementara prefektur Nightblaze berada di tengah, dan prefektur Rainbow berada di timur. Salomon berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut rumor, dalam perjalanan sebelumnya, rombongan pengawal diserang musuh dan hampir semua iblis tewas. Hanya sedikit yang tersisa. Itulah sebabnya sang majikan menyewa kelompok iblis baru di kota Royal Wing kita. Linley dan Delia terperangah. Kau sudah tahu ini, tapi tetap ikut? Linley langsung menyadari ada keganjilan. Pertama,
Itu hanya rumor. Solomon tersenyum pahit. Dan kedua, aku baru mendengar rumor ini setengah tahun yang lalu. Linley segera menarik kesimpulan. Mereka semua sudah berangkat sejak 6 tahun lalu. Karena Solomon baru mendengarnya setengah tahun lalu, sepertinya ia mendapat informasi itu dari orang lain di dalam kendaraan logam ini. Itu mungkin hanya sekedar rumor, cetus Linley. Solomon menggelengkan kepalanya dan merendahkan suaranya. Jangan tidak percaya. Coba pikirkan. Kenapa mereka mengumpulkan kita di restoran dan seolah takut membiarkan kita berkumpul secara terbuka di gerbang utama? Kita menunggu sampai malam tiba, lalu menyelinap masuk ke kendaraan logam ini secara diam-diam. Bahkan sebelum kita sempat bersiap, kendaraan ini langsung melesat pergi. Mendengar itu, Linley mulai merasa bahwa hal tersebut masuk akal. Karena itu, sebaiknya kita tetap waspada, bisik Solomon. Jika kita benar-benar menemui bahaya, musuh-musuh itu biasanya tidak akan terlalu kejam pada kita. Kita bisa segera berpencar dan melarikan diri. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Kegagalan misi hanya berarti kita tidak mendapatkan imbalan. Linley dan Delia mengangguk pelan. Setelah itu, Solomon melepaskan domain dewa miliknya. Mereka kembali mengobrol santai sambil minum. Tiba-tiba, sebuah indera ilahi menyapu seluruh makhluk logam tersebut. Linley dan Delia sama sekali tidak menyadarinya. Namun wajah Solomon berubah drastis dan ia menggeram rendah. Pemindaian indera ilahi? Linley pun ikut tersentak kaget. Seketika itu juga, Linley, Solomon, dan yang lainnya beranjak dari meja bundar dan muncul di balik jendela transparan. Mereka semua melemparkan pandangan keluar. Di angkasa, ratusan sosok berdiri menghadang. Pemimpinnya adalah pria jangkung dan ramping dengan rambut yang mulai memutih. Namun wajahnya terlihat sangat tampan layaknya pemuda. Sebuah pedang tersampir di punggungnya. Linley merasa heran. Di alam infernal, sangat jarang ada ahli yang membawa senjata secara terang-terangan di tubuh mereka. Sebagian besar lebih suka menyimpannya di dalam cincin interspasial. Banyak sekali dewa tingkat tinggi. Wajah pemuda tampan itu tiba-tiba berubah. Sebagai pemimpin kelompok bandit yang sangat tersohor dalam radius jutaan kilometer, ia tahu persis mana rombongan yang bisa dirampok dan mana yang tidak. "Lord, haruskah kita menyerang?" bisik seorang dewa tingkat menengah di belakangnya. Pemuda tampan itu tidak ragu sedikit pun. Ia segera berbalik. "Menyerang? Otakmu sedang bermasalah ya? Semuanya mundur!" Dalam sekejap, ratusan bandit itu melarikan diri ke bawah dengan kecepatan tinggi. Makhluk logam tersebut terus melaju tanpa terpengaruh sedikit pun. Di dalam kendaraan, kelompok Linley kembali ke tempat duduk semula. Solomon tertawa dengan tenang. "Sepertinya aku terlalu tegang. Para bandit itu jauh lebih penakut dari yang kubayangkan. Mereka langsung lari bahkan sebelum orang-orang kita keluar." Linley pun ikut tertawa. Namun sebenarnya ia sempat merasa agak tegang tadi. Saat Solomon mengatakan ada indera ilahi yang memindai, namun Linley sendiri tidak merasakannya, itu artinya sang pemindai adalah seorang dewa tingkat tinggi. Bagi Linley, dewa tingkat tinggi adalah sosok yang harus ia waspadai. Delia tersenyum. "Tuan Solomon, jangan terlalu khawatir. Sehebat apapun para bandit itu, di kapal kita ada Tuan Lermont, bukan? Dengan adanya dia, kita tidak perlu merasa cemas." Delia tampak cukup tenang. Solomon mengangguk setuju. "Delia, jangan bicara begitu," sahut Linley. "Oh?" Delia menatap Linley. Linley memperingatkan, kelompok bandit biasanya terdiri dari para dewa tingkat menengah. Biasanya, kelompok yang memiliki seorang dewa tingkat tinggi sudah termasuk kelompok papan atas. Jika ada kelompok bandit yang punya banyak dewa tingkat tinggi, maka jumlah dewa tingkat menengah di kelompok itu pasti akan sangat besar. Solomon dan Delia mengangguk paham. Mereka baru saja melihat kelompok bandit tadi hanya memiliki satu dewa tingkat tinggi, namun pengikutnya mencapai ratusan. Kalau mereka benar-benar menyerang, memang benar kita tidak perlu takut pada para ahli di pihak mereka, karena Lermont dan yang lainnya akan menangani itu. Tapi dengan jumlah musuh yang begitu banyak, kita mungkin akan menghadapi serangan gabungan dari sekelompok besar dewa tingkat menengah, ujar Linley pasrah. Lagi pula, jumlah dewa tingkat menengah di pihak kita hanya seratusan orang. Delia baru menyadari hal tersebut. Jika benar-benar terjadi pertempuran massal yang kacau, berapa banyak orang yang bisa dibunuh Lermont dalam waktu bersamaan? Dan meskipun ia mampu menyelamatkan Linley dan yang lainnya, mungkin saja ia tidak akan peduli. Mereka bukan keluarga maupun teman. Untuk apa ia repot-repot menyelamatkan mereka? "Sepertinya memang lebih baik kita tetap berhati-hati," gumam Delia. "Bos, apa yang sedang kalian bicarakan?" Bebe dan Nise berjalan mendekat bersama-sama. Melihat Bebe dan Nise,
Linley tak bisa menahan tawa. Hahaha, Bebe, aku baru sadar kalau kau dan Nise sebenarnya terlihat agak mirip. Bebe tampak bingung. Namun sesaat kemudian wajahnya menunjukkan pemahaman. Oh, aku mengerti. Bos, apa kau juga sadar kalau kau dan Delia juga terlihat mirip? Linley tersentak. Ia spontan bertukar pandang dengan Delia. Pasangan suami istri memang biasanya memiliki aura yang serupa. Inilah yang disebut wajah jodoh. Makanya aku dan Nise terlihat mirip. Mata Bebe berkedip nakal saat menatap Nise. Nise, aku benar kan? Nise mendengus, namun matanya memancarkan binar kebahagiaan. Linley dan Salomon saling pandang lalu tertawa. Bebe dan Nise, sepertinya mereka berdua memang punya peluang besar untuk bersatu. Perjalanan makhluk logam itu berlangsung sangat damai. Kelompok Linley menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih. Meski jarak antara kota Royal Wing dan tujuan mereka, kota Blue Maple, adalah 4 miliar kilometer, itu hanyalah hitungan garis lurus. Kenyataannya, mereka tidak menempuh jalur lurus demi menghindari beberapa area berbahaya. Tanpa terasa, 4 tahun kembali berlalu. Di dalam kamar Linley dan Delia, Linley membuka matanya. Delia yang merasakan sesuatu ikut membuka mata. Linley, kenapa berhenti berlatih? Delia, aku mencapai hambatan dalam melatih Profound Truth of Velocity, jawab Linley dengan ekspresi aneh. Hambatan? Bagaimana mungkin? Delia sangat terkejut. Biasanya, hambatan hanya muncul saat seseorang sudah mencapai tahap akhir dalam melatih sebuah misteri mendalam. Di tahap awal dan menengah, kemajuan mungkin melambat, tapi jarang sekali menemui jalan buntu total. Linley, bukankah sebelumnya kau bilang butuh 20 tahun untuk mencapai titik ini, lalu beberapa tahun lagi untuk menembus hambatan itu demi mencapai penguasaan penuh? Linley menggeleng sambil tertawa. Tapi aku salah. Ternyata misteri mendalam dari hukum tidak sesulit yang kubayangkan. Aku mengira semakin jauh melangkah akan semakin berat. Aku tidak melatih aspek cepat dan lambat secara terpisah. Aku membandingkan keduanya dan melatih mereka bersamaan. Awalnya memang butuh waktu lama. Tapi saat mencapai tahap akhir dan terus membandingkan serta membuat hipotesis, kecepatan terobosanku justru meningkat. Aspek cepat dan lambat itu ibarat dua jalan yang awalnya berlawanan arah, sehingga semakin jauh aku melangkah, semakin jauh pula jarak di antara keduanya. Namun setelah mencapai jarak tertentu, keduanya justru mulai mendekat. Sekarang aku sudah mencapai tahap akhir penggabungannya. Linley menggelengkan kepala. Hanya saja aku sekarang terjebak di hambatan ini. Delia mulai memahami secara garis besar. Sebagai dewa tingkat menengah elemen angin, ia juga melatih misteri mendalam cepat dan lambat. Namun Delia tidak mampu menggabungkan keduanya. Ia juga tidak mengerti bagaimana misteri mendalam yang tampak berlawanan itu bisa menyatu. Ayo, mari kita cari makan. Linley tidak ingin memaksakan diri. Saat menemui hambatan, ia memilih untuk bersantai sejenak sebelum mencoba lagi nanti. Indra ilahi lagi? Linley tiba-tiba mengernyit. Baru saja sebuah indra ilahi dewa tingkat menengah menyapu kendaraan mereka. Delia terkekeh. Selama perjalanan ini, kita sudah sering dipindai. Bahkan dewa tingkat menengah pun berani melakukannya. Kemungkinan besar kalau mereka merasa kita lemah, mereka akan langsung menyerang dan merampas harta kita. Kau benar. Abaikan saja mereka. Linley juga merasa jengah dengan kelompok-kelompok bandit ini. Para penumpang di kendaraan ini sudah terbiasa dengan pemindaian indra ilahi dari para bandit. Mereka malas menanggapinya. Lagi pula mereka tahu jika keluar untuk menyerang, para bandit itu pasti akan langsung kabur dan sulit dikejar. Hari ini, satu lagi pemindaian dari dewa tingkat tinggi menyapu kendaraan tersebut. Namun para iblis di dalam tetap asyik minum, berlatih, dan mengobrol. Tidak ada yang peduli. Semuanya berpencar! Seorang pemuda dengan rambut perak keriting memimpin 100 bawahannya untuk segera turun dan melarikan diri, bersembunyi di kedalaman lembah pegunungan di bawah. Wush! Makhluk logam itu tidak melambat sedikit pun, menghilang di ufuk cakrawala. Namun di dalam sebuah jurang yang dalam, air mengalir tenang di sela-sela bebatuan sungai. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan kalian. Pemuda berambut perak keriting itu berdiri di atas permukaan air. Di belakangnya, seorang pria kekar berjubah hitam berdiri dengan hormat. Haide, panggil si pemuda dengan nada dingin. Lord, jawab si pria berjubah hitam sambil membungkuk. Pemuda itu berkata dengan serius. Segera kabari Tuan Muda Inigo. Katakan padanya bahwa kita telah menemukan kelompok di mana dua orang tua itu berada.
Begitu Tuan Muda tahu bahwa makhluk logam itu melewati tempat kita, dia akan dengan mudah memperkirakan arah tujuan mereka selanjutnya. Baik, Lord. Pria berjubah hitam itu mengangguk kecil. Ratusan juta kilometer jauhnya dari pemuda berambut perak tersebut, tepatnya di kota Red Orchid, ada sebuah hotel yang telah disewa seluruhnya oleh sekelompok orang yang berjumlah ratusan. Di salah satu halaman hotel, seorang pemuda berpenampilan licik dengan rambut merah darah yang panjang sedang duduk santai sambil membolak-balik buku tebal. Seorang pelayan di dekatnya berujar hormat. "Tuan Muda, Haide di luar ingin bertemu." Pemuda berambut merah itu mengernyit. "Siapa Haide?" tanyanya. "Salah satu pembawa pesan kita," jawab si pelayan. Di alam infernal, pesan biasanya dibawa oleh seseorang yang memiliki klon ilahi di lokasi yang berbeda. Misalnya, satu klon berada di prefektur Nightblaze, sementara yang lainnya di prefektur Rainbow. Meski terpisah jarak miliaran kilometer, karena kedua klon tersebut adalah orang yang sama, apa yang diketahui oleh satu klon akan langsung diketahui oleh klon lainnya. Ini adalah metode komunikasi yang lazim di alam infernal. "Akhirnya kita menemukan dua orang tua itu?" Pemuda itu seketika merasa gembira. "Cepat, suruh dia masuk." "Baik." Seorang pria yang wajahnya persis dengan pria jubah hitam bernama Haide tadi masuk ke halaman dan langsung berlutut dengan hormat. "Tuan Muda Inigo, Lord Paget memerintahkanku untuk melapor bahwa makhluk logam yang membawa dua orang tua itu baru saja melewati wilayahnya." "Oh?" Inigo sontak kegirangan. Dengan sekali kibasan tangan, sebuah peta detail yang sangat besar muncul di atas meja. "Melewati Paget? Kalau begitu, sepertinya rombongan kedua orang itu akan melewati tempat ini, Pegunungan Nisiwan. Karena mereka memilih jalur ini, maka..." Inigo menatap peta itu dengan senyum licik tersungging di bibirnya. "Jaring yang kupasang akhirnya berhasil menangkap jejak dua orang tua itu." Inigo mengangguk pelan. "Aku tidak tahu seberapa kuat iblis yang mereka sewa. Kalau begitu, aku harus menguji mereka lebih dulu. Segera kirim pesan balasan kepada Fionas. Perintahkan dia menyiapkan pasukannya dan segera menuju area dekat Sungai Bulu. Kedua orang tua itu pasti akan melewati wilayahnya." Inigo segera memberi instruksi pada pelayannya. "Baik, Tuan Muda." Pelayan itu segera undur diri. Kini hanya Inigo yang tersisa di halaman itu. Ia menyipitkan matanya dan bergumam. Dua orang tua itu, mereka membawa seluruh kekayaan klan majikan mereka dan melarikan diri sampai ke benua Red Bud. Mereka pasti punya tujuan besar. Inigo lalu menyeringai dingin. "Tapi apapun tujuan mereka, begitu aku mendapatkan kekayaan luar biasa yang mereka bawa, aku akan sangat diuntungkan." Wajah Inigo penuh dengan senyuman kemenangan. Klan Boyd kuno, seberapa banyak harta yang telah mereka kumpulkan? Mata Inigo berkilat penuh ketertarikan. "Inigo!" Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar, dan seorang pria tua berambut perak dengan jubah hijau memasuki halaman. "Oh, guru!" sapa Inigo terburu-buru. Pria tua berjubah hijau itu menggelengkan kepala. "Inigo, kau membawa begitu banyak orang dan menghabiskan banyak uang. Jika pada akhirnya kau tidak mendapatkan apa-apa, maka..." "Guru," Inigo berbisik pelan, "jangan khawatir. Jika gagal, paling-paling kekayaan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun akan ludes. Tapi jika berhasil..." "Guru, klan Boyd sudah hancur, tapi dua orang tua itu membawa seluruh harta mereka saat melarikan diri. Kekayaan luar biasa yang dikumpulkan klan Boyd selama bertahun-tahun." Jantung Inigo berdebar hanya dengan memikirkannya. Namun pria tua itu masih mengernyit. "Inigo, pikirkanlah. Jika kau punya kekayaan sebanyak itu, kenapa tidak bersembunyi saja? Sebaliknya, mereka malah menyewa semua iblis itu untuk mengawal mereka. Sepertinya mereka berniat kembali ke benua Jadfloat." Inigo mengernyit. "Mengenai hal itu, aku juga merasa penasaran. Kalau aku di posisi mereka, aku pasti sudah lari dan menghilang sejak lama." Inigo tertawa. "Namun guru, apapun alasannya, sekarang kita sudah menemukan jejak mereka. Selama kita membunuh kedua orang tua itu dan merampas cincin interspasial mereka, semoga kau berhasil," pungkas si pria tua. Makhluk logam itu melesat stabil dengan kecepatan tinggi. Di dalam kamarnya, Linley menatap keluar jendela, memandangi dunia yang terbentang luas. Tampak berbagai macam manusia, manusia binatang, binatang sihir, dan berbagai ras makhluk lainnya di bawah sana. Mereka semua adalah Saint, gumam Linley dalam hati. Di alam infernal, mayoritas penduduknya ternyata masih berada di tingkat Saint. Jumlah mereka tak terhitung, tersebar di setiap sudut alam infernal.
Namun, hidup mereka sama sekali tidak memiliki jaminan keamanan. Kalau aku masuk ke alam infernal saat masih seorang saint, mungkin aku sudah celaka, batin Linley. Hodan itu, saat aku baru mencapai tingkat saint, dia mencoba merayuku untuk masuk ke alam infernal. Dia pasti punya niat buruk. Linley, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Delia heran. Bukan apa-apa, Linley tertawa sambil menggelengkan kepala. Delia, kita sudah berada di dalam makhluk logam ini selama lebih dari 10 tahun. Waktu berlalu sangat cepat. 10 tahun. Kemungkinan besar dalam 10 tahun lagi kita akan sampai di kota Blue Maple. Aku berharap sebelum tiba di sana, kau sudah mencapai ranah dewa tingkat menengah dalam hukum elemen angin, ujar Delia sambil tersenyum. Linley menggeleng. Ia sendiri tidak terlalu yakin. Menembus sebuah hambatan bisa terjadi dalam sekejap, namun jika sedang buntu, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saat Linley dan Delia sedang mengobrol, di kamar lain, Salomon dan Nise juga sedang bersama. Kak, kenapa kau ingin bicara denganku? Nise tertawa menatap kakaknya. Ia sedang mengenakan topi jerami pemberian Bebe di kepalanya. Salomon menatap Nise dengan seksama. Wajahnya terlihat sangat serius saat ia bertanya dengan nada rendah. Nise, apakah kau really ingin bersama Bebe? Senyum Nise perlahan memudar. Lalu ia mengangguk mantap. Kak, sebenarnya sejak awal aku tidak ingin pergi ke benua Jade Float. Aku hanya tidak ingin berpisah darimu. Tapi setiap kali aku teringat tahun-tahun yang kita habiskan di sana dan serangan-serangan yang kita alami, Nise mengepalkan tangannya kuat-kuat. Salomon menghela napas panjang. Aku mengerti. Sekarang aku ingin bertanya tentang hubunganmu dan Bebe. Apa rencanamu? Kak, Bebe adalah orang yang sangat baik. Meskipun dia sesekali suka bercanda dan bermain-main, dia sangat tulus pada orang lain dan memperlakukanku dengan sangat baik. Saat bersamanya, aku merasa sangat bahagia dan bebas, tanpa kekhawatiran sedikit pun. Nise tersenyum kembali. Kadang saat aku sedih, Bebe akan menghiburku. Kak, jangan hanya melihat tingkah konyolnya. Bebe sebenarnya sangat pintar. Jika aku merasa tidak senang sedikit saja, dia akan langsung menyadarinya. Aku menyukai perasaan saat bersama Bebe. Nise menatap kakaknya. Kak, maafkan aku. Salomon bertanya pelan. Jadi, kau tidak berniat ikut denganku ke benua Jade Float lagi? Ya, aku tidak akan ikut. Nise mengangguk. Salomon terdiam. Ia sudah bertahun-tahun bersama adiknya. Tentu saja ia merasa berat untuk berpisah. Kak, maaf, bisik Nise. Salomon menggeleng lalu tersenyum tipis. Perjalanan kembali ke benua Jade Float memang sangat berbahaya. Mungkin ini yang terbaik. Kau bisa bersama Bebe untuk saat ini. Begitu aku sampai di sana dan mengatur segalanya, kau dan Bebe bisa datang mencariku jika ada waktu luang. Mata Nise berbinar penuh semangat dan langsung memeluk kakaknya dengan erat. Salomon terkekeh. Sudahlah, tapi Nise, saat kau bersama Bebe, kau harus berhati-hati. Aku tidak akan ada di sisimu lagi nanti. Aku mengerti, Kak, sahut Nise cepat. Jangan khawatir, nanti kami akan mencari misi pengawalan biasa yang tidak terlalu berbahaya. Lihat saja, kita sudah belasan tahun di kendaraan logam ini, tapi tidak ada bahaya apapun. Dum! Tiba-tiba makhluk logam itu berguncang hebat, membuat tubuh Nise dan Salomon terhuyung. Wush! Seluruh makhluk logam itu menyusut kembali ke bentuk manusia, sementara semua orang di dalamnya kini melayang di udara. 100 lebih penumpang tampak terkejut. Banyak iblis yang sedang bermeditasi mendadak tersentak bangun karena kejadian ini. Di hadapan mereka, sekelompok besar dewa berkumpul di angkasa. Jumlah mereka begitu banyak hingga para iblis bintang 1 dan bintang 2 seperti Linley merasa ngeri. Wajah mereka berubah drastis. Bos, ada berapa banyak orang di sini? Bebe membelalakan matanya. Sepertinya sekitar 10.000 orang. Jantung Linley berdegup kencang. Hampir 10.000 ahli, dan tampaknya mereka semua minimal adalah dewa tingkat menengah. Bahkan ada beberapa dewa tingkat tinggi. Kelompok sebesar ini, jika mereka menyerang bersamaan, maka hasilnya, Linley mulai merasa tegang. Bebe, nanti kita merapat ke sisi ini. Delia, gunakan golem dewa kematian sebentar lagi. Saat ini, fokuskan tenaga untuk bertahan hidup. Biarkan iblis bintang 6 itu yang mengalahkan musuh, ucapnya. Nini, kemari. Bebe segera memanggil Nise. Nise justru tampak tersenyum. Sepertinya ia malah bersemangat karena bisa berjuang bersama Bebe. Salomon juga terbang mendekat, bergabung dengan kelompok Linley. Salomon terlihat cemas. Ia berbisik, ini gawat, terlalu banyak orang.
Bahkan seorang dewa tingkat tinggi pun akan kesulitan menghadapi serangan gabungan ratusan dewa tingkat menengah. Apalagi di sini ada hampir 10.000 orang. Semuanya! Sebuah suara menggelegar terdengar di udara. Alasan kalian menghentikan kami pasti karena uang. Hari ini kami juga tidak ingin bertarung sampai mati dengan kalian. Tidak ada untungnya bagi kedua belah pihak. Sebutkan harganya. Selama masih masuk akal, aku akan langsung membayarnya. Bagaimana? Yang berbicara adalah pria tua berambut perak dengan 3 tanduk hitam. Saat ini pria tua itu merutuk dalam hati. Sialan, sejak kapan tempat ini punya kelompok bandit dengan 10.000 anggota? Bahkan ada 20 dewa tingkat tinggi di sana. Aku belum pernah mendengar kelompok ini sebelumnya. Hahaha. Pemimpin kelompok bandit itu, seorang pria berjubah merah, tertawa terbahak-bahak. Kau rupanya cukup blak-blakan. Baiklah, aku tidak akan mempersulit kalian. Kami punya 10.000 saudara di sini. Begini saja, kami tidak akan minta terlalu banyak. Berikan saja kami 10 miliar batu tinta. Bagaimana menurutmu? Angka itu membuat si pria tua berambut perak terperangah. 10 miliar? Bebe bergumam. Permintaan mereka benar-benar gila. Mendengar angka itu, Linley teringat bahwa ia sendiri hanya memiliki 100 juta batu tinta. Mereka langsung minta 10 miliar. Sepertinya kekayaanku tidak ada apa-apanya. Temanku, 10 miliar batu tinta itu terlalu tinggi, bukan? Nada bicara pria tua itu mulai menajam. Aku tidak bisa menerima harga itu. Bagaimana kalau kita turunkan sedikit? Pria tua itu menatap si pria jubah merah. Pria jubah merah itu memiliki rambut merah api yang panjang. Ia melirik ke sekelilingnya sambil tertawa keras. Kawan-kawan, apa kalian dengar itu? Hahaha. Banyak bandit yang ikut tertawa. Tiba-tiba pria berambut merah itu berteriak ganas. Bunuh mereka! Bunuh! Serang! Habisi! Para bandit itu berteriak serentak dan pada saat yang sama, wush, wush, wush. 10.000 ahli meluncurkan serangan mereka hampir secara bersamaan, mulai dari serangan jiwa tak kasat mata hingga segala macam serangan fisik. Seluruh langit tertutup oleh bayangan pedang, golok, binatang elemen, dan banyak lagi. Serangan-serangan itu memenuhi cakrawala, menerjang ke arah kelompok Linley. Wajah para iblis pun berubah pucat. Bahkan sosok sekuat iblis bintang 6 seperti Lermont tidak akan berani menahan serangan gabungan 10.000 dewa tingkat menengah secara frontal. Ia hanya mampu melindungi dirinya sendiri dan beberapa orang di sekitarnya. Mundur! Linley mengerang, sementara ia, Delia, Bebe, Nisse, dan Salomon melesat turun dengan kecepatan tinggi. Meski mereka mundur sangat cepat, serangan-serangan itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, serangan fisik dan jiwa itu sudah tiba di hadapan mereka. Kelompok Linley mengandalkan kemampuan menghindar, namun serangan itu terlalu banyak, terlalu rapat, dan terlalu cepat. Bam! Golem Dewa Kematian muncul, menghadang di depan kelompok Linley. 2 serangan energi pedang menghantam keras tubuh Golem Dewa Kematian hingga lapisan kulit dan daging buatannya robek, memperlihatkan tubuh logam di baliknya yang sama sekali tidak rusak. Namun, beberapa serangan jiwa melewati Golem Dewa Kematian begitu saja, menembus tubuh logam itu dengan mudah. Delia! Linley langsung memposisikan tubuhnya di depan Delia, membiarkan sebuah serangan jiwa menghantam tubuhnya. Nini! Bebe melakukan hal yang sama untuk melindungi Nisse. Nisse terpaku sejenak melihat aksi Bebe. Gelombang serangan pertama telah berlalu. Linley, bagaimana keadaanmu? Delia tampak cemas. Linley menoleh dan tersenyum padanya. Delia, apa kau belum tahu seberapa kuat aku? Linley adalah spesialis dalam pertahanan jiwa. Mana mungkin serangan jiwa yang diluncurkan dari jarak sejauh itu bisa melukainya? Bebe! Nisse sangat khawatir hingga matanya berkaca-kaca. Bebe, apa kau baik-baik saja? Nisse hampir menangis. Meskipun ia sudah lama mengenal Bebe, mereka belum pernah menghadapi ancaman nyata. Jadi ia tidak tahu seberapa kuat Bebe sebenarnya. Yang ia tahu hanyalah Bebe adalah seorang dewa tingkat menengah. Bebe langsung merangkul pinggang Nisse. Ayo lari, jangan banyak bicara. Ia melesat turun membuat wajah Nisse seketika berubah menjadi lega dan senang. Anak itu, Salomon mengangguk setuju. Sepertinya aku bisa mempercayakan adikku padanya. Seluruh iblis kini telah berpencar. Tidak satu pun dari kalian akan lolos. Bunuh, bunuh, teriak pria jubah merah itu. Beberapa dewa tingkat tinggi memimpin unit-unit kecil untuk mengejar dan membantai para iblis ke berbagai arah. Sedangkan 10 lebih dewa tingkat tinggi lainnya memimpin hampir 5.000 dewa tingkat menengah menuju pria tua berambut perak yang merupakan klien misi ini.
Sebenarnya, kliennya bukan hanya pria tua bertanduk hitam itu. Ada satu lagi pria tua berambut perak namun bertanduk putih. Keduanya saling bertukar pandang. Tuan Lermont, Edwards bersaudara, kami mengandalkan kalian, ujar si pria tua bertanduk hitam. Jangan khawatir, sahut Lermont tenang. Sementara 3 Edwards bersaudara tampak sangat percaya diri. Linley, Delia, Bebe, Nise, dan Salomon membentuk kelompok beranggotakan 5 orang. Mereka saat ini sedang dikejar oleh ratusan dewa tingkat menengah. Mereka mau mengejar kita? Linley yang menggenggam tangan Delia tiba-tiba menambah kecepatannya secara drastis. Perlu diketahui bahwa saat ini Linley sudah mencapai ambang batas misteri mendalam, cepat dan lambat. Kecepatannya jauh melampaui dewa tingkat menengah biasa. Kecepatan Bebe juga sangat mencengangkan sambil menarik tangan Nise. Sedangkan Salomon sebagai dewa tingkat tinggi tentu saja bisa mengimbangi dengan mudah. Tak lama kemudian mereka berhasil meninggalkan ratusan dewa yang mengejar. Kalah jumlah memang merepotkan, Salomon tertawa getir. Ratusan dewa tingkat menengah, jika ia bertarung, ia mungkin bisa membunuh mereka semua. Tapi ada kemungkinan ia juga akan tewas. Lagi pula jumlah mereka terlalu banyak. Jika 10 serangan jiwa menghantamnya bersamaan, meski ia kuat, ia tetap akan mati. Bebe, wajah manis Nise memerah menatap Bebe. Terima kasih. Bebe langsung tertawa. Hahaha, Nini, kenapa berterima kasih? Dengan hubungan kita, apa perlu kata-kata itu? Melihat tatapan menggoda di wajah Bebe, Nise mendengus pelan namun tetap tersenyum. Linley, Delia, dan Salomon yang melihat ini ikut tersenyum tipis. Ada kelompok dewa tingkat menengah lagi. Ayo cepat pergi, ucap Linley melalui indera ilahi. Ada terlalu banyak musuh di sini. Mereka baru saja menghindari satu pasukan, tapi pasukan lain sudah menyadari keberadaan mereka. Kelompok Linley segera melarikan diri lagi. Dalam hal kecepatan, mereka masih sangat unggul. Tiba-tiba, dum! Seluruh dunia mulai bergetar dan riak ruang tak kasat mata menyebar, membuat pohon dan batu yang terkena riak tersebut langsung berubah menjadi debu. Kelompok Linley terpaku di udara dengan rasa heran. Bukan hanya Linley, semua iblis yang selamat maupun 10.000 bandit di medan pertempuran itu serentak mendongak. Lermont berdiri di angkasa, mengayunkan pedangnya. 10 lebih mayat dewa tingkat tinggi jatuh dari langit secara bersamaan. Wush, wush. Dari 10 lebih mayat dewa tingkat tinggi itu, 8 klon ilahi tiba-tiba muncul dan melarikan diri ke segala arah. Seketika itu juga, seluruh medan pertempuran menjadi sunyi senyap. Lebih dari 10 dewa tingkat tinggi tewas hanya dalam satu tebasan. Kenyataan ini benar-benar di luar akal sehat. Bagaimana mungkin? Linley terbelalak. Kalau itu serangan jiwa pun, paling banyak ia hanya bisa mengincar satu orang. Bagaimana bisa 10 dewa tingkat tinggi jatuh bersamaan dari langit? Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Penyesalan kini menyergap Linley karena melewatkan tebasan pedang tadi. Lari! Cepat lari! Klon ilahi yang keluar dari 8 mayat dewa tingkat tinggi itu kocar-kacir menyelamatkan diri dengan dilingkupi rasa ngeri. Setelah menyaksikan sendiri kedahsyatan pedang tersebut, tak ada lagi dari mereka yang punya nyali untuk bertarung. Terlalu kuat, benar-benar mengerikan. Para dewa tingkat tinggi itu kini benar-benar merasakan ketakutan yang mencekam akan kematian. Mau lari? Lermont mengamati pelarian 8 klon ilahi itu dengan tenang. Sececah senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Tiba-tiba, sring! Ia menghunus pedangnya. Detik itu juga, 8 kilatan bayangan pedang hitam membelah udara secara bersamaan, melesat ke 8 arah berbeda mengejar mangsanya. Meski masih sempat bergerak maju, tubuh ke-8 klon ilahi itu terpotong menjadi 2 bagian sebelum akhirnya jatuh dari langit. Darah segar memercik mengotori angkasa. Pedang itu, pupil mata Linley mengecil. Pikirannya langsung berputar cepat, terus terbayang-bayang oleh tebasan tadi. Tebasan pedang yang begitu mengerikan dan nyaris tak tertandingi. Dalam benak Linley, bayangan pedang itu melintas secepat kilat. Sebuah teknik pedang super cepat yang membawa niat pedang layaknya gunung berapi yang meletus. Begitu pedang terhunus, seluruh daya ledak kekuatannya langsung terlepas penuh. Benar-benar mustahil untuk ditahan. Kemanapun bayangan pedang itu melintas, kehancuran mutlak selalu menyertai. Apakah ini jalur kehancuran? Linley buru-buru menggelengkan kepala. Sepertinya bukan. Ini lebih terasa seperti... Linley terus berusaha membedah serangan itu ke tingkat yang lebih dalam di ruang pikirannya. Namun semakin keras ia menganalisis, setiap pemahaman kecil yang berhasil ia dapatkan justru malah memicu tumpukan pertanyaan baru.
Sementara itu, pemimpin kelompok bandit tersebut rupanya sudah kabur sejak tadi. Sejak awal, ia hanya berteriak menyuruh pasukannya maju membantai, sementara ia sendiri memilih bertahan di barisan paling belakang tanpa berniat ikut menyerang. Begitu menyaksikan kedahsyatan tebasan pedang yang membawa kehancuran itu, ia langsung mengambil keputusan tanpa ragu untuk kabur. Benar-benar monster yang mengerikan. Tebasan itu sanggup menghabisi belasan dewa tingkat tinggi sekaligus. Jantung pria berjubah merah itu berdegup kencang dilingkupi kengerian. Kalau saja aku terlambat bergerak sedikit saja, mungkin aku juga sudah tewas di tangan iblis menakutkan itu. Bagaimana bisa kedua pria tua itu menyewa iblis sekuat ini? Tatapannya menajam. Iblis ini terlalu tangguh. Tampaknya kali ini kami terpaksa meminta guru Tuan Muda, Tuan Win, untuk turun tangan langsung. Ia menoleh ke belakang sekilas. Bodoh sekali mereka. Memangnya uang dari Fionas ini bisa didapatkan semudah itu? Mereka bisa menghasilkan uangnya, tapi tak akan sempat menikmatinya. Sialnya, 12 dewa tingkat tinggi yang ditugaskan Tuan Muda sebagai bawahanku juga ikut mati semua. Pria berjubah merah itu bernama Fionas, salah satu tangan kanan Inigo. Demi membentuk pasukan bandit ini, Fionas sengaja menggelontorkan dana besar untuk menyatukan beberapa faksi bandit raksasa. Bagaimanapun juga, Fionas sendiri memimpin 12 dewa tingkat tinggi, sedangkan gabungan faksi bandit lainnya hanya memiliki 7 atau 8 dewa tingkat tinggi. Ditambah lagi, jumlah bayaran yang ditawarkan Fionas memang sangat menggiurkan. Alasan itulah yang membuat kelompok-kelompok bandit ini mau bergabung. Dalam beberapa hari terakhir, gabungan kekuatan ini bahkan sudah berhasil merampok cukup banyak rombongan. Aku harus secepatnya kembali agar utusan itu bisa segera melapor kepada Tuan Muda. Fionas langsung melesat terbang menuju kediamannya sendiri. Memiliki klon ilahi di dua lokasi berbeda membuat pertukaran informasi berjalan luar biasa cepat. Dengan begitu, Inigo bisa dengan mudah memantau pergerakan makhluk logam yang ditumpangi kelompok Linley. Begitu para petinggi kelompok bandit tewas dibantai, ditambah lagi setelah melihat kehebatan pedang Lermont, seluruh nyali para bandit langsung ciut. Mereka kocar-kacir melarikan diri ke segala arah, hingga dalam sekejap mata, tak ada lagi satupun kelompok bandit yang tersisa di sana. Cepat sekali mereka kabur, Bebe mendengus. Lermont ini, bahkan Salomon ikut dibuat terpana oleh sosok yang kini berdiri tegak di angkasa itu. Ekspresi wajah Lermont tampak begitu dingin dan tenang, seolah pertumpahan darah barusan sama sekali bukan masalah besar baginya. Memang, bagi ahli sekaliber Lermont, pertempuran sekecil ini tidak ada apa-apanya. Linley, panggil Delia lirih. Namun, saat ini Linley benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, sibuk merenungkan tebasan pedang yang menakjubkan tadi hingga tak mendengar panggilan istrinya. Hei, ada apa dengan bos? Bebe menyadari gelagat aneh Linley. Nise yang berada di dekatnya tertawa pelan. Bebe, jangan-jangan bosmu itu syok berat setelah melihat pedang Lermont, goda Nise. Bebe meliriknya tajam. Tahu apa kau? Bosku pasti sedang mendapatkan pencerahan. Pada saat itulah, Linley akhirnya tersadar kembali. Linley, apa kau baik-baik saja? Delia merasa ekspresi wajah suaminya agak tidak biasa. Aku tidak apa-apa. Linley menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Tadi aku memikirkan beberapa hal. Kupikir aku hampir menembus hambatan. Ternyata dugaanku keliru. Tatapannya beralih pada Lermont yang berdiri di kejauhan, memancarkan rasa kagum sekaligus bingung. Pedang itu, sebagai sesama pengguna pedang, jiwa Linley pun memiliki wujud sebilah pedang. Mengenai konsep niat pedang, ia tentu memiliki pemahamannya sendiri. Aku baru menguasai dasar-dasar esensi api, bahkan belum menjadi dewa. Sepertinya dugaanku memang keliru. Pikiran Linley masih tertuju pada 8 tebasan secepat kilat tadi. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia sadar belum mampu menguliti misteri mendalam di balik serangan sehebat itu. Salomon yang berdiri di dekatnya terkekeh. Linley, kau terpukai oleh pedang Lermont? Harus kuakui, tebasan Lermont barusan jelas sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam jalur kehancuran. Jalur kehancuran? Linley mengangkat alisnya. Kenapa? Apa kau tidak merasakan aura dari jalur kehancuran itu? Tanya Salomon. Aku merasakannya, sahut Linley singkat tanpa bermaksud memperpanjang penjelasan. Kalau Linley merasakannya, kenapa dia malah tampak kebingungan? Batin Salomon heran, meski ia memilih untuk menyimpang sendiri. Tak lama kemudian, para iblis yang beruntung selamat segera melangkah mendekati Lermont dan si pria tua berambut perak bertanduk hitam. Lebih dari 50 iblis kini berkumpul mengelilingi mereka.
Kedua pria tua berambut perak itu saling bertukar pandang dengan ganjalan rasa cemas di mata mereka. Kecurigaan mulai membayangi pikiran keduanya mengenai alasan dibalik penyergapan bandit dalam skala sebesar ini. Padahal sewajarnya, kelompok bandit tidak akan berani gegabah menyerang rombongan yang oleh iblis sebanyak itu. Si pria tua bertanduk hitam berseru lantang, "Semuanya, aku tidak menyangka perjalanan kita akan dihadang oleh serbuan bandit sebanyak ini. Aku benar-benar meminta maaf. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 60 iblis telah gugur. Beruntung kita memiliki Tuan Learmont serta Edwards bersaudara di sini. Begitu kita tiba di kota Blue Maple, aku berjanji akan menambah jumlah bayaran kalian sebagai kompensasi." Usai berkata, seberkas cahaya keemasan berkilat di angkasa, memunculkan kembali kendaraan logam mereka. Hanya saja ukuran makhluk itu kini tampak jauh lebih kecil dari sebelumnya. Para iblis segera melangkah masuk dan mengisi ruangan di dalamnya. Makhluk logam itu pun kembali melaju membelah cakrawala. Menjalani kehidupan di ujung mata pisau yang berlumur darah sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para iblis. Makhluk-makhluk yang telah hidup selama jutaan tahun ini hanya mendambakan eksistensi yang penuh tantangan demi menggapai puncak kekuatan di alam infernal. Bagi mereka, perkara hidup dan mati bukanlah sesuatu yang terlalu mereka pedulikan. Tentu saja, kematian bukanlah sesuatu yang sengaja mereka cari. Jika dihadapkan pada ancaman yang mustahil diatasi, para iblis pasti akan memilih untuk melarikan diri. Namun, andai maut benar-benar menjemput, tak ada rasa takut yang akan membuat nyali menciut. Sebab sejak memutuskan menjadi iblis, setiap individu dari mereka sudah menyiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk itu. Pria tua bertanduk hitam itu rupanya masih punya hati nurani karena mau menaikkan bayaran kita. Bebe mendengus pelan. Tapi perasaanku tetap tidak enak. Misi pengawalan ini pasti tidak sesederhana kelihatannya. Linley mengangguk setuju. Masalahnya, saat kita menerima misi ini, kita hanya tahu lowongan ini diperuntukkan bagi 100 lebih iblis bintang 1 dan bintang 2. Siapa sangka kalau ternyata ada iblis bintang 4, bintang 5, bahkan iblis bintang 6 yang ikut serta. Linley paham betul bahwa misi kelompok berskala seperti ini biasanya sengaja dipecah menjadi beberapa lapisan tugas. Skemanya mirip seperti pertempuran di Kastil Danau Bulan waktu itu. Rombongan Linley bertugas menangani para penjaga berjubah emas, sementara para iblis tingkat tinggi yang jauh lebih kuat berfokus menghadapi penjaga berjubah hitam sekaligus penguasa kastil tersebut. Jadi, dengan keterlibatan iblis bintang 6 kali ini, misi sekarang jelas menyimpan bahaya yang jauh lebih besar. Nasi sudah menjadi bubur, buat apa dipikirkan lagi? Solomon menggelengkan kepala. Keadaannya akan berbeda kalau kita langsung kabur saat dikepung bandit tadi. Tapi sekarang kita sudah telanjur berada di dalam makhluk logam ini. Kalau kita mendadak minta mundur dan pergi begitu saja, nama baik kita taruhannya. Begitu kabar ini tersebar, mereka akan dicap sebagai pengecut tak bernyali dan tentu saja bakal menjadi bahan tertawaan di mana-mana. Lebih baik kita fokus berlatih dengan tenang, ujar Linley serius. Apapun yang terjadi nanti, andai musuh kembali menyerang, target utama mereka bukan kita, melainkan kedua pria tua bertanduk hitam dan putih itu. Tugas kita hanya perlu fokus menjaga keselamatan diri masing-masing. Linley sama sekali tidak berniat menjadi pahlawan yang melindungi klien mereka. Bagaimanapun juga, kedua pria tua itu adalah dewa tingkat tinggi, sedangkan ia sendiri hanyalah seorang dewa tingkat menengah. Betul, yang lain mengangguk sepakat sebelum akhirnya membubarkan diri menuju kamar masing-masing untuk melanjutkan latihan. Di ruangan itu kini hanya tersisa Linley dan Delia. Aku masih tidak mengerti kenapa kedua pria tua itu merekrut dewa tingkat menengah seperti kita untuk misi ini, gumam Linley dirundung kebingungan. Sudahlah, yang penting aku bisa menjaga Delia dan Bebe. Linley menatap Delia sejenak, lalu memejamkan mata untuk mulai bermeditasi. Kuharap dalam waktu dekat, aku bisa secepatnya menembus hambatan dalam memahami profound truth of velocity ini. Dengan begitu, aku punya kekuatan lebih untuk melindungi mereka, batin Linley. Sementara itu, di sebuah pelataran hotel di kota Red Orchid, Inigo yang baru saja menerima laporan dari bawahannya, Fionnas, langsung mengenyitkan dahi. Tak kusangka kedua pria tua itu sanggup menyewa iblis sekuat ini. Bisa menguasai jalur kehancuran sampai ke tingkat sehebat itu, kemungkinan besar dia adalah iblis bintang 5 atau bintang 6. Inigo bahkan tidak berani membayangkan kalau sosok itu adalah iblis bintang 7. Pasalnya, iblis bintang 7 merupakan para ahli puncak yang telah memiliki gelar tersendiri.
Mereka tidak pernah kekurangan harta dan menempati kasta tertinggi dalam hierarki iblis, sehingga sewajarnya tidak akan sudi mengambil misi pengawalan biasa seperti ini. Inigo, pria tua berjubah hijau, tiba-tiba muncul kembali di pelataran tersebut. Begitu melihat kedatangannya, Inigo langsung bangkit berdiri dan menyapa dengan hormat. "Guru." Fionas baru saja melaporkan hasil misinya. Ia pun membeberkan kronologi pertempuran tersebut secara mendetail kepada sang guru. Pria tua berjubah hijau itu mengernyit. "Oh, menguasai jalur kehancuran dan mampu menghabisi 10 dewa tingkat tinggi hanya dengan satu tebasan pedang? Kekuatan seperti itu memang sangat merepotkan untuk dihadapi." Meski terusik oleh kedikdayaan musuh baru ini, ia tidak menganggap situasi mereka sudah buntu. "Guru, apakah guru yakin bisa menang melawannya?" bisik Inigo. Sang guru menyahut dengan nada rendah. "Karena mau mengambil misi pengawalan, dia pasti bukan iblis bintang 7. Selama dia masih berada di tingkat iblis bintang 6, aku harusnya mampu menumbangkannya. Hanya saja, menilik kedahsyatan tebasan pedang yang kau ceritakan tadi, daya serang iblis itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa menghadapinya secara frontal." "Tidak perlu melayaninya bertarung secara frontal, guru. Target kita hanya kedua pria tua itu," sahut Inigo. Pria tua berjubah hijau itu mengangguk pelan. "Kalau skemanya begitu, aku optimis bisa melakukannya. Aku hanya perlu memisahkan para iblis dari mereka untuk sementara waktu. Kalau begitu, aku serahkan segalanya kepadamu, guru." Pria tua berjubah hijau itu hanya melempar senyum tenang. Di dalam kamarnya, Linley terus melanjutkan latihan hingga hampir 1 tahun berlalu. "Hah?" Linley mendadak membuka mata. "Kenapa perasaanku tiba-tiba menjadi tidak enak begini?" Entah mengapa, hatinya mendadak dilingkupi rasa gelisah yang teramat sangat. Ia pun segera menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Delia ikut membuka mata dan bertanya, "Linley, ada apa?" Linley melemparkan pandangan keluar jendela. "Bukan apa-apa, hanya saja saat berlatih tadi, entah kenapa pikiranku menjadi sangat tidak tenang. Saat ini, pemandangan di bawah makhluk logam didominasi oleh hamparan gurun pasir yang luas tak bertepi. Angin kencang menderu-deru, menerbangkan badai pasir hingga memenuhi langit. Makhluk logam tersebut terus melesat maju dengan kecepatan tinggi." "Kau merasakannya juga?" sahut Delia terkejut. Jantungku pun mendadak berdegup tidak tenang. Tepat pada saat itu, badai pasir kuning bergulung pekat mengepung kendaraan mereka sepenuhnya. Sewajarnya, para iblis di dalam tidak akan terusik oleh sapuan pasir gurun semacam itu. Namun, tepat ketika makhluk logam terselimuti pasir, dalam kedipan mata, tiba-tiba saja, boom! Makhluk logam itu hancur berkeping-keping.